51. Mila baru akan memasuki rumahnya, namun diurungkannya ketika melihat mobil memasuki rumahnya. Terlihat pasangan kekasih yang turun dari mobilnya. "Selamat pagi Bu Mila," ucap Dimas yang tak asing dengan kata-kata yang diucapkannya pada bosnya di pagi hari ketika di kantor. "Dimas, Sela, ayo masuk." Mila mengajak mereka memasuki rumah, kemudian mereka menyalami Erpan dan Elang secara bergantian. "Pak Elang, makasih ya, hari ini udah dikasih libur," ucap Sela sungkan. "Tidak masalah, ngomong-ngomong kalian terlihat cocok," ucapnya kepada sepasang kekasih yang senyum-senyum malu. "Makasih Pak," ucap Dimas. "Sepertinya kita pernah bertemu," kata Erpan sambil melihat ke arah Sela. "Iya Pak Erpan, saya asistennya Pak Elang," ucap Sela dengan senyumannya. "Oh, kamu juga tahu nama saya? Iya kan Bapak juga sering ke Elang Group. Jadi ini pacar kamu, Dim?" tanya Erpan pada Dimas yang tak asing lagi baginya. "Iya Pak, sebenarnya sebelum ini saya juga belum tahu kalau Bapak dan Bu Mila adalah pewaris dari Mawardi Utama. Saya baru tahu belakangan ini dari Sela." "Mila memang suka menyembunyikan latar belakang Dim," sahut Erpan. "Maaf ya Dim, saya hanya tidak ingin membanggakan hal itu," ucap Mila sambil menyuapi keponakannya dengan sepotong cookies. "Siapa anak manis ini?" tanya Sela yang gemas dengan Excel. "Excel," jawab anak kecil itu cuek, kemudian kembali mengunyah cookiesnya. "Ih, cuek banget sih, kayak bapaknya," ucap Mila sambil melirik ke arah Erpan. "Bapak ya?" tanya Sela. "Iya, dia anaknya Kak. Iya, dia anaknya kakakku Sel," ucap Mila menjelaskan. "Oh," jawab Sela, yang sebenarnya kaget melihat Erpan yang wajahnya begitu muda namun sudah memiliki anak. "Halo semuanya," teriak seseorang yang memasuki rumah Elang yang tak lain adalah Tino bersama Ana di belakangnya. Dan mereka pun saling bersalaman dan berkenalan. "Oh, jadi kamu juga ikut Nak?" tanya Erpan pada sahabat adiknya. "Iya Kak, siapa dia?" tanya Tino dan Elang lirih namun masih bisa didengar oleh Erpan. "Saya kakaknya Mila," sahut Erpan dingin. "Oh, jadi ini kakaknya Mila yang galak," ucap Tino terhenti ketika Elang menginjak kakinya, kemudian melototinya. "Yang apa?" tanya Erpan. Yang cewek itu kan?" ucap Tino canggung karena memang Elang pernah bercerita tentang Ervan yang memarahi tempo hari. "Kita bawa mobil dua saja, sudah saya siapkan," ucap Elang pada teman-temannya yang kini berada di halaman rumahnya. "Tapi mobil saya gimana Pak?" tanya Dimas. "Biar di sini saja, jalanannya agak susah, jadi saya sudah menyiapkan mobil yang khusus. Semuanya ada 8 orang, jadi 4 orang satu mobil. Kita sama kakak aja Mas," takut Excel rewel. "Tapi Kak Brina mana kok belum datang?" Belum sempat Arpan menjawab, terlihat seorang gadis berlarian memasuki gerbang rumah mereka. "Maaf telat," ucap Sabrina. "Kenapa lari-larian?" ucap Arpan yang mengambil alih tas di tangan perempuan itu. "Gak apa-apa kok Kak Brina, ayo." Ella mengendarai mobilnya dengan Arpan yang duduk di kursi depan dengannya. Mila, Sabrina, dan Excel duduk di kursi belakang. Alamat nyetir terus sampai puncak. Batin Elang menghembuskan napas kasarnya karena ia tak akan berani menyuruh Erpan untuk mengemudi, dan meskipun Erpan menawarinya pasti akan ia tolak demi menjaga harga dirinya dan menunjukkan kekuatannya. Sedangkan di satu mobil lainnya, Dimas yang mengemudi bersama Sela yang di depan. Tino dan Ana berada di kursi belakang. Mereka baru mengenal pasti akan sangat canggung. "Sela, sekarang kamu sudah jadi kongsinya bos ya," meledek Gino pada teman kerjanya selalu digodanya. "Yah, emang situ saja yang bisa ngecengin Pak Elang," timpal Sela. "Orang bejo emang gini Sel, udah sering diajak libur sama Elang. Libur doang kan gak liburan," ledek Sela yang mengetahui bosnya memang jarang berlibur. "Ternyata kalian akrab ya," ucap Ana yang menyadarkan kepalanya di bawah Tio. Selama dia hamil, ia merasa sangat manja pada Tino. "Cih, akrab apaan?" sahut Tino. "Sudi siapa akrab sama situ? Musuh iya." Sela meninggikan suaranya dan melihat Dimas yang menatapnya lalu menggelengkan kepalanya, tanda untuk berlarang Sela berteriak. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di villa mewah milik keluarga Elang. Pemandangan sangat hijau dan asri, halamannya pun terlihat begitu luas.
dan terlihat dua lelaki menghampiri mereka yang baru keluar dari mobil. Dan Elang tambah kasep pisan. Sudah lama tidak kemari, ucap Mang Dandang yang sudah bekerja di sana puluhan tahun. Dan Elang beberapa tahun ini memang jarang ke sana. Iya Mang, banyak urusan. Tahun ini baru longgar. Oh iya, ini istri saya, ucap Elang sambil merangkul Mila. Mila mengulurkan tangannya kepada dua orang itu. Gelisnya si Eneng, ucap Mang Dadang sambil terus tersenyum. Kedua orang itu membantu Elang dan teman-temannya memasukkan koper-koper ke dalam rumah. Dan Elang ada 4 kamar, yang 4 masih tahap renovasi soalnya yang di bawah, ucap Mang Dadang. Iya Mang, gak apa-apa, ucap Elang beralih kepada teman-temannya. Lalu berpikir sejenak. Saya sekamar dengan Mila, lanjutnya meminta orang di sana berbicara karena tidak mungkin mereka akan sekamar toh. Yang halal hanya dirinya dengan Mila. Saya dengan Dimas, ucap Ervan yang sudah akrab dengan rekan kerja adiknya itu. Kalau gitu Excel biar tidur sama aku aja kak, ucap Mila yang sedari tadi menggendong Excel. Elang pun menelan ludahnya dengan kasar, padahal dia sudah berencana untuk tidak membiarkan Mila beristirahat dengan tenang malam ini. Enggak apa-apa, tanya Ervan meyakinkan kedua pasangan itu. Iya kak, nggak apa-apa, jawab Elang dengan terpaksa melengkungkan bibirnya. Aku tetap mau ke sekamar sama anak, ucap seseorang yang tiba-tiba menyela pembicaraan. Tin, tapi kan kamu Sheila Mila. Dia nggak bisa tidur kalau nggak aku peluk Mil. Lagian sebentar lagi juga sah kok, tenang saja, jawab Tino. Mila hanya mendengus kecil. Kalau gitu saya sama Bu Sabrina, ucap Sheila yang sadari tadi terdiam. Jangan panggil ibu dong, terasa tua saya, jawab Sabrina. Maaf, takut nggak sopan habisnya. Panggil Mbak aja. Ya Mbak. Mila menidurkan Excel di keranjang kemudian mengecup puncak kepalanya. Elang tersenyum melihat pemandangan itu. Betapa bahagianya jika mereka segera diberi omongan, meskipun di lubuk hati yang paling dalam begitu menginginkan anak. Namun ia mencoba tetap tenang dan menikmati waktu bersama Mila. Ia hanya bisa berdoa semoga lekas diberi kepercayaan untuk memiliki keturunan. Sayang, ucapnya manja lalu memeluk tubuh Mila erat-erat. Mila tersenyum karena tingkah laku suaminya yang begitu manja. Ada apa mas? Tanyanya tanpa melepas pelukan itu. Apa kalau kita punya anak kamu juga akan terus mengabaikanku seperti seharian ini? Tanya Elang. Mila terkekeh geli mendengar gerutan Elang seperti anak kecil. Ia mengusap rambut Elang. Jadi kamu iri sama Excel. Seharian kamu belum sentuh aku loh sayang. Ini kan udah aku sentuh. Tapi enggak selama Excel. Dia nempel terus sama kamu sejak tadi pagi. Elang mengerucut dan menekan bibirnya. Jadi kamu cemburu sama anak kecil. Mila mencubit pipi Elang. Gemas. Elang kembali memeluk erat Mila. Sedikit menundukkan kepalanya dan menghirup harum istrinya yang begitu khas. Harum yang tidak pernah ia temukan pada siapapun itu. Kamu dari tadi pelukan Excel terus, kan sekarang udah peluk kamu. Aku milikmu seorang, Mas Elang. Bibir Mila terus melengkung dengan sempurna akibat sikap suaminya. Kenapa nggak biarin Excel tidur sama kakak kamu aja sih? Kasihan Mas, Excel nggak terlalu dekat sama Dimas, pasti dia susah tidur nanti. Kan kita jadi nggak bisa olahraga malam. Mila lagi-lagi terkekeh. Nanti aja ya, puasa dulu kalau udah sampai rumah aja. Nggak bisa, enak aja. Mas, masa nggak mau ngalah sama anak kecil? Jangan menodai pendengaran dan penglihatan Excel. Asalkan kamu nggak berisik, aman aja kok. Elang menyaring licik. Mana bisa, ucap Mila menundukkan pandangannya karena malu jika mengingat hal yang panas itu. Tuh kan jadi pengen kalau lihat kamu malu-malu kucing. Ella mengusap rambutnya kasar, melihat istrinya bermuka merah dan merona selalu membuat saya ingin menerkannya. Mas, sebentar saja. Enggak nolak kan? Goda Elang. Tahan dulu, udah aman kok. Kamu juga belum mandi kan sekalian? Tanya Mila merajapkan matanya dan Elang langsung menariknya begitu saja ke dalam kamar mandi. Selesai mandi dan melakukan hal yang membuat rasa lelahnya hilang seketika, Elang menyeruput secangkir kopi panasnya lalu menghirup udara segar di balkon kamarnya.
Elang teringat masa lalunya di villa ini. Dulu waktu kecil ia sering kesini bersama papahnya. Perasaan baru kemarin dia bermain bola bersama sang papa di halaman bawah yang begitu hijau. Namun kini sang papa sudah berpulang ke rahmatnya. Andai saja ia tahu papahnya akan meninggalkan dirinya, pasti ia akan lebih sering menghabiskan waktu berdua dengan beliau. Tapi sayangnya waktu tidak bisa diputar. Ia dan papanya begitu sibuk untuk sekedar berlibur, dan hal itu menyadarkan Elang bahwa uang dan kekuasaan bukanlah segalanya. Ia sebenarnya jarang sekali berlibur. Sebelum menikah dengan Mila pun, pada hari Minggunya ia memilih bekerja. Maka dari itu, ia ingin memanfaatkan waktunya untuk kenangan indah bersama keluarga kecilnya. Mas, Mila melihat Elang yang melamun. Mas, panggilnya sekali lagi. Baru Elang menyadari sosok wanita yang seperti mereka tanpa sayap baginya. Bibirnya langsung melengkung sempurna, meskipun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena saat ini ia benar-benar rindu sosok papahnya. Kamu kenapa? Tanya Mila, menyadari raut wajah Elang tidak seperti biasanya. Elang menggenggam tangan Mila yang baru duduk di sebelahnya. Enggak papa, aku cuma kangen sama papa aja. Kini Mila paham bagaimana perasaan suaminya. Ia menyadarkan kepalanya di bahu Elang. Papa udah bahagia di sana, ucap Mila menunjuk indahnya senja di langit sore ini. Iya, papa sama oma pasti lagi tersenyum melihatin kita. Elang mengusap rambut Mila. Obrolan mereka terhenti ketika mendengar teriakan Dedi, suara anak kecil yang baru saja bangun dari tidurnya. Mila segera berlari menuju kamarnya, lalu merangkuh tubuh anak kecil itu dalam pelukannya. Anak ganteng, udah bangun ya? Sama tante ya, ucap Mila. Karena Mila membiarkan Ervan leluasa berdekatan dengan Sabrina, jadi ia yang menjaga Excel. Mila membawa Excel menghampiri Elang yang berada di balkon. Excel dengan mata ngantuknya masih setia memeluk Mila dengan erat. Ia anak yang pendiam, tidak banyak bicara, begitulah anak-anak ketika tumbuhnya bersama ayahnya. Seketika hati Mila seperti teriris mengingat itu. Sini, pangku om, pinta Elang, dan Excel mengangguk. Ia sudah lumayan dekat dengan Elang. Elang mengelus pipi kecil itu, bibirnya, matanya sama persis dengan Reta, ibu kandungnya batin Elang. Elang sendiri belum berani cerita kepada Mila bahwa ia mengenal ibu kandung Excel karena Anthony sudah mengingatkan Mila sangat sensitif terhadap Reta. Excel mau makan apa? Tanya Mila. Excel hanya menggelengkan kepalanya bersama suara ketukan pintu di kamar mereka. Mila lalu berdiri menuju pintu. Excel suka es krim? Tanya Elang. Dan anak polos itu mengangguk dengan bersemangat. Besok kita beli es krim, oke? Tapi Excel makan dulu. Tapi nanti dimarahin tante kalau makan es krim. Celotehnya yang masih bisa dimengerti oleh Elang. Tante, kamu urusan om, seringnya Elang. Excel bertepuk tangan riang karena jarang sekali ia bisa makan es krim. Omanya selalu melarang, apalagi tantenya sangat sensitif. Ervan pun tidak berani menantang kedua wanita itu. Mila membuka pintu kamarnya dan mendapati perempuan yang tersenyum di balik sana. Kak Brina, Excel sudah bangun. Belum Mil. Kakak udah buatin sup buat Excel. Mila tersenyum bahagia. Udah kok kak. Mas, teriaknya pada Elang. Segera masuk kamar menggendong Excel. Excel makan dulu sama Bunda ya. Sabrina pun terbalak-balak mendengar perkataan Mila. Mil, ucapnya lirih. Gak apa-apa kak, daripada panggilnya Bu Guru, kan ini gak lagi sekolah. Axel mau panggil Bu Guru, Bunda, ucap anak kecil itu, dan semua mata langsung menoleh ke arahnya. Sabrina tersenyum, iya boleh, tapi makan dulu ya. Ayo, Elang menyerahkan Axel pada Sabrina. Bunda masak apa? Tanya anak kecil itu, dan lagi-lagi membuat semua mata di sana iba. Sabrina pun merasa kasihan pada anak kecil yang tidak bersalah ini. Ia mendengar semua kejadian rumah tangga Ervan karena Mila maupun Ervan dan bercerita sama padanya. Sabrina menggendong berlalu dari sana, dan dengan melihat kejadian tadi berhasil membuat buliran bening lolos dari mata Mila begitu saja. Ia menutup pintu lalu bersandar pada pintu yang sudah tertutup. Dadanya benar-benar sesak melihat Excel yang begitu kecil namun sudah tidak memiliki seorang ibu. Kini mungkin air mata bahagia yang jatuh dari pipinya. Ia senang melihat kedekatan Sabrina dengan Excel dan kakaknya. Elang yang masih berdiri di sana pun mengerti dengan apa yang dirasakan istrinya.
Sini, ucapnya, lalu memeluk erat ketika Mila sudah mendekat. Sementara itu, Sabrina menggendong Excel menghampiri Erpan yang duduk di meja makan. Jagoan Dedi, ayo makan, disuapin sama bunda, jawabnya polos. Erpan masih bingung mengerjapkan matanya berulang kali dan terlihat Sabrina salah tingkah mendengarnya. Sorry Pan, ulah Mila. Sabrina tersenyum canggung. Ya nggak apa-apa kok, asal kamu mau dipanggil ibunda, ucap Erpan memberanikan diri. Memang akhir-akhir ini mereka begitu dekat, sering jalan bersama meskipun harus dengan Excel. Tapi Erpan tidak berani memulainya karena ia merasa tidak pantas untuk Sabrina yang begitu baik hatinya. Apalagi ia masih gadis, ia pantas mendapatkan yang lebih darinya. Ya nggak apa-apa, ayo Excel makan dulu ya, ucap Sabrina lembut dan Excel hanya mengangguk. Erpan terus menangi mereka berdua sedari tadi. Sabrina memang orang yang baik, tapi Erpan juga tidak ingin salah mengartikan kebaikannya. Bahkan ia selalu perhatian terhadap seorang sekitarnya. Kamu udah makan Pan? Tanya Sabrina memecahkan keheningan. Aku nanti saja. Makan sekalian Gih, mumpung supnya masih hangat. Aku ambilin ya. Iya deh, boleh. Sabrina bergegas mengambilkan piring dan sayur, sedangkan Excel ingin makan sendiri. Terkadang ia merasa lucu seperti ini. Ia seperti sedang mengurus anak dan suaminya sendiri saja. Senyumannya kecil dari bibir Sabrina. Katanya ia menghampiri Erpan. Ini makan dulu. Kamu udah makan, Sa? Udah kok. Kan kamu tahu sendiri, aku nggak bisa telat makan. Takutnya mbah aku kambuh. Semalam mereka semua mengadakan acara memanggang di halaman belakang rumah yang begitu luas. Tampaknya semua menjadi lebih akrab dan bersandau gurau satu sama lain. Sedangkan pagi ini terlihat Elang sedang berada di halaman villa menunggu istrinya yang hendak mengajaknya ke pasar. Sungguh bukan ini yang Elang maksud berlibur, ia mendengus kesal. Apalagi sejak kemarin ia terus memperhatikan Excel tanpa ngebris Elang yang sebenarnya jengkel. Lama banget sih, gerutu Elang saat Mila menutup pintu rumah itu. Iya, sabar. Mila terlihat kesal, padahal ia sadari pagi mengurus Excel lalu mengurus segala kebutuhan suaminya. Mau kemana kalian? Tanya Erpan yang berjalan bersama Dimas. Ia terlihat membawa beberapa sayuran di tangannya. Mau ke pasar. Kakak bawa apa? Tanya Mila heran. Tidak biasanya kakaknya mau membawa barang dapur. Oh ini sayuran petik langsung dari kebunnya tadi. Sabrina mau masak sayur. Baru tahu aku kalau kakak ternyata sesweet itu. Terlihat seseorang terjatuh karena terlalu keras mendorong pintu. Dan semua orang di sana tidak bisa berhenti tertawa akibat ulah Tino. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi ia terjatuh seperti anak kecil begitu saja. Sedang banget lihat orang sengsara, emang jahanam semua. Udah, ayo Mel, keburu siang, ucap Elang yang tidak sabaran. Gue ikut Lang, ucap Tino, memegangi lututnya yang memerah. Dih, ngapain? Gue segan gue aja, jawab Elang. Gue mau beliin mangga buat anak, ngidem dia. Yaudah ayo Tin, ajak Mila. Ikut Dedi, ucap polos Excel. Ayo sini, saut Erpan. Terpaksa Mila menyerahkan Excel pada kakaknya, padahal ia ingin sekali mengajak Excel agar kakaknya lebih leluasa PDKT dengan Sabrina. Tunggu, baju kalian bertiga mancing juga ya, ucap Erpan memperhatikan Mila, Tino, dan Elang secara bergantian. Aduh, kok kayaknya anak panti sih? Tiba-tiba Dimas ikut berbicara dan langsung menutup mulutnya kalau ceplosan, tapi membuat tawa Erpan menggenggam di sana. Dan yang benar saja, Mila mengenakan dress hijau tua dengan dibaluti jaket jeans. Dan Elang memakai hoodie hijau tua dengan celana hitam selutut. Ini sudah rencana Mila agar mecing dengan suaminya, tapi yang membuatnya jengkel kenapa kostum berwarna hijau tua juga, warnanya pun sama. Mila menghela napasnya. Lah kok ngikut-ngikut sih Tin? Guru tuh Mila kesal. Mana gue tahu kalian pakai warna baju sama. Tapi kan ada warna lain. Kenapa harus yang ini dari berbagai banyak warna? Ya kan udah nggak bakalan jadi ke pasar kalau kalian berdua ribut terus. Elang menangani karena semenjak istrinya bertengkar dengan Tino, mereka sering sekali beradu mulut tentang hal-hal kecil. Tino menangkap kunci mobil yang dilempar oleh Elang, dan Elang mengajak Mila masuk ke mobil. Lah kok duduk di belakang sih Lang? Emang gua supir lu? Cici Tino kesal. Anggap aja gitu.
Kan lu udah gua kasih libur hari ini. Tapi kan ya terserah kalau mau hari ini potong gaji. Ancaman Elang selalu mampu menghubungkan mulut Tino rapat-rapat. Sesampainya di pasar, Elang dan Tino terus mengikuti Mila yang sibuk memilih bahan dapur, dan saat Mila membeli ikan, ia mendapat pertanyaan nyeleneh dari penjualnya. Dari kota ya, Neng? Iya, Bu, jawab Mila yang terus sibuk membeli ikan segar. Lantas bening-bening, pacarnya yang mana, Neng? Ibu itu melihat ke arah Tino, dan Elang terlihat tidak suka dengan bau amis di pasar tradisional tersebut. Daripada mereka berdua memang bergertu tidak jelas, tapi hanya diabaikan oleh Mila. Menurut ibu yang mana? Mila tersenyum dan tentu terdengar oleh kedua lelaki di belakangnya. Saya jodohin sama anak lurah saya aja, Neng. Orangnya kasar, baik, rajin, pokoknya gini deh. Ibu itu mengacungkan jempolnya. Elang yang mendengar itu pun seperti kebakaran jenggot. Ia menghampiri Mila lalu melangkup pinggangnya. Mami masih lama, papi udah nggak tahan baunya. Mila sontak meleh. Yang ngerjapkan matanya. Apa? Mami, Elang bilang kalau bukan ia saat ini sedang berada di tempat umum. Ingin sekali yang menampol kepala suaminya. Siapa tahu hilang ingatan. Jadi sudah bersuami ya, Neng? Ya iyalah, Bu, masa saya supirnya, gerutu Elang kesal Tino, dan Milanya hanya tersenyum menggigit Elang. Saya kirain, Pak. Pak, sungguh Elang tidak merasa setua itu, sedangkan Mila dipanggilnya Neng. Elang terus mencibirkan bibirnya sendari tadi, bahkan di mobil pun ia hanya bersedekap tangan dan melihat ke arah jendela mobil tanpa memperhatikan Mila. Mas, udahlah, masuk gitu aja marah sih. Enggak marah, cuman lagi bad mood aja. Ibu tadi ngomong gitu cuman gak suka sama kamu, soalnya kamu kayak jijik gitu di pasar. Suami lo lagi PMS apa gimana sih, Mil? Ucap Tino yang sedang mengemudi. Enggak usah ikut campur loh, ucap Elang sinis. Kurang belalaian kali, Mil, celoteh Tino lagi-lagi. Ia memang senang menggoda sahabatnya yang satu ini jika sedang cemburu buta. Yaitu kurang belayan, ucap Elang menoleh ke arah istrinya masih dengan muka yang malas. Sini peluk. Mila merentangkan kedua tangannya. Cium dulu tapi. Satu kecupan di pipi Elang. Kemudian Elang merangkul tubuh istrinya penuh sayang. Sungguh ia tidak suka diabaikan oleh istrinya sendiri. Bagaimana jika suatu hari mereka memiliki anak? Itu akan membuatnya gila. Karena dengan macam-macam di sini, ancam Tino yang masih bisa melihat lewat kaca depan. Elang malah menarik dagu Mila menghadapi ke arah lalu. Mila bisa merasakan lidah Elang yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Entah kali ini dia lupa dengan kehadiran Tino. Masih dengan bibir yang bertautan dengan satu sama lain, Elang menarik Mila sampai Mila duduk di pangkuannya. Dengan napas yang saling cemburu akibat kehabisan oksigen, keduanya menempelkan keningnya. Mila bisa melihat tatapan sayu Elang dan bagian bawah yang ia duduki pun menegang. Mas, Mila mengingatkan Elang untuk segera tersadar. Bisa bahaya kalau mereka melakukan hal yang diinginkan di sini. Bangke emang kalian berdua, empat Tino yang merasa jadi obat nyamuk sendiri tadi. Elang hanya bisa mendesis frustasi dan menenggelamkan kepalanya di leher Mila. Tino memperhatikan mobilnya di parkiran sebuah kafe bernuansa alam. Ngapain di sini? Tanya Mila. Gue mau ngopi. Gue beri waktu 1 ronde, tapi jangan ngalahin gue kalau besok ada berita cewek Elang grup yang dan mewardi utama terungkap mesum di parkiran. Tino meninggikan mereka begitu saja. Ayo turun, aku juga mau kopi, ucap Mila. Iya, kalau kalian di sini aku pastiin besok artikel itu benar-benar ada. Elang menyunggihkan senyumannya. Dasar mesum, ucap Mila memukul dada bidang Elang dengan manja. Mereka berada dalam kafe. Mas, aku mau vanilla latte aja ya, katanya mau ngopi. Enggak deh, aku mau ke kamar mandi, kamu nyari Tino aja dulu. Iya sayang. Elang menghabari Tino yang sedang menyapu secangkir kopi panasnya. Gue kirain lu lagi main, biar besok keramin media sekali kayak bikin skandal. Elang Suryo, nama yang bersih, enggak pernah kena skandal. Elang tersenyum bangga. Ya iya, Bambang orang situ pacarannya di kantor. Coba kalau pacarnya sama model atau anak Kang Lor Met. Dan di saat mereka sedang bercengkraman sambil menyesap nikmatnya kopi, mereka melihat orang yang tidak asing sedang berdiri di depan kasir. Tunggu Detin, itu bukannya Royan, ucap Elang sambil memperhatikan lelaki bertopi itu. Kayaknya iya deh, Lang. Royan, teriak Tino yang tak tahu malu, dan benar saja laki-laki itu menengok. Woi,
Baru saja gua menghubungi kalian, laki-laki itu mendekati mereka. Mereka merupakan ala cowok-cowok. Gila, gila, gila. Lo ngapain di sini kambing? Ucap Tino, heboh bertemu sahabat lamanya. Lo bukannya di Ocean? Tanya Elang. Iya, gue baru nyampe di sini kemarin, baru mau telepon Elo. Pada tambah tinggi aja beneran lo nggak nyemelin tiang listrik di sana, celutuk Tino. Itu ya masih sama aja, masih aja kayak cewek mulut lu, timbal Royan. Sumpah kangen banget gua, akhirnya punya teman dugem lagi, ucap Tino. Kan ada Elang, ucap Royan. Lu kayak nggak tahu nih bocah aja, mana mau dia palingan ke sana harus gua paksa sampai urat gua keluar semua. Elang tersenyum kecil. Lo liburan di sini? Enggak, Lang. Kali ini netep. Gua bener gua bener-bener gak sabar pengen ngajakin lo ke berburu, ucap Tino menyeleneh, dan Elang paham apa yang dimaksud sahabatnya. Tino dan Royan memang pemangsang para wanita. Gampang, gua ada kenalan. Gua jamin memasukkan sering aja Royan. Tin, ingat ya, ingat yang di rumah, ucap Elang. Udah nikah nyet? Tanya Royan kaget. Baru mau, ucap Tino melemah karena tak bisa bebas lagi. Gila nyet, gak nyangka gua lo bisa serius sama betina, ucap Royan. Mila menghampiri mereka namun diurungkan niatnya untuk duduk karena melihat orang asing di meja itu. Royan menatap Mila dari ujung kaki sampai kepala, seksi, cantik, menggoda. Batinnya dan pikirannya mulai merawang kemana-mana. Jadi ini Tin, cewek lu. Sejak kapan lu bisa dapat lebih dari gua, ucap Royan tidak mengalihkan pandangannya pada Mila.